Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat bertani. Baiklah teman-teman, inilah perkembangan alpukat kita sekarang. Kira-kira usia 1,5 tahun. Tanaman bibit sekitar 40 cm ya. Banyak yang bertanya, gimana bang perkembangan alpukatnya? Ya ini baru saya sempat buat videonya, karena ya kesibukan saya di luar teman-teman. Mohon maaf ya. Ya, buang alpukat kita, ada yang besar ada yang kecil. Ini jenis Apenina ya teman-teman, masih ingat lah teman-teman video saya sebelumnya. Wah, bagus, batang besar, isi 1,5 tahun, kemungkinan 1 tahun lagi udah bisa kita buahkan ya insya Allah. Agak berbeda ya, ada kok putih-putih. Ini adalah cat yang saya campur dengan fungi dan pestisida, fungsinya untuk mencegah penggerak batang tanaman teman-teman. Jadi sudah ada beberapa tanaman saya yang akhirnya tumbang karena penggerak batang tanaman. Susah, agak berat juga gitu. Jadi bertani itu ya kita harus benar-benar sering dipantau gitu ya, jangan tanam terus tinggalkan. Ini saja sudah istilahnya saya urus, tapi masih juga terkena penyakit gitu teman-teman, apalagi kalau tidak diurus sama sekali gitu. Dan alhamdulillahnya tanaman di sini tidak semua terkenal ya, karena rata-rata tanaman di sini heterogen gitu, maksudnya jenisnya ya heterogen ya, jadi bukan satu jenis saja gitu. Contohnya ini jenis anjana. Kita lihat anjana batangnya malah lebih besar gitu. Oh tuh, kepala tangan saja mungkin satu sepaha saya ini besar gitu. Cabangnya bagus, memang dari awal ya teman-teman saya bentuk cabang bagus sekali. Jadi pada saat dia segini tingginya, segini saya potas itu pucuknya, saya potas ya, akhirnya jadi 4 cabang seperti ini gitu. Dan ini tadi banyak rimbun gitu, udah saya pruning. Ini contohnya nih ya. Nih. Jadi tanaman yang menyentuh tanah, ini kan menyentuh tanah pasti ya, menyentuh tanah ke pucuknya kita bunting gitu. Ini banyak juga kan. Dan ini bisa potong-potong semua, karena percuma gitu kalau cabang di sini ini percuma karena matahari nggak masuk, jadi bakal lama-lama nanti mati dehnya. Seperti ini juga nih, yang mau ngarah ke bawah nih, ini potong nih harusnya tuh. Alhamdulillah sekali ya, kokoh pohonnya. Ini kisanjana. Kemudian ini sempat mati, jenis simas mati, kemudian alhamdulillah saya masih bisa menyelamatkan anakannya. Ini simas, ini saya tanam di bulan 2, berarti 4 bulan lah kurang lebih ya. Iya 4 bulan, karena ganti tanaman yang sebenarnya tanaman yang sebelumnya umurnya sama dengan anjana, itu besar juga, cuman dia tiba-tiba mati gitu, kemungkinan penggerak batang itu. Dan ini lokal kita Lampung, jenis palapa, kita kasih nama palapa karena pohon induknya ada di jalan palapa. Ini besar juga nih. Oh, udah saya bentuk cajuknya. Ini cuman jadi 2 kemarin tuh kan, kita teman-teman bisa lihat ya, ini sambungan ini saya potas cuma jadi 2, sini dan sini aja, tidak apa-apa. Nah seperti ini nih, ini dibuang nih teman-teman, karena percuma dia nggak bakal kena matahari. Palapa ini 2,5 meter ya. Alhamdulillah sekali teman-teman, umur 1,5 tahun, 2,5 meter, ada yang tinggi pohonnya. Pupuk teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, saya pemupukan melalui pakai dolomit, saya campur dengan kotoran kambing. Kalau kotoran kambing saya buat setahun 2 kali ya, kotoran kambing. Nanti kedepannya akan saya taruh karung di kanan dan di kiri, 2 karung, tapi nggak saya bongkar, saya taruh saja, kemudian saya belah tengahnya seperti itu. Nanti setahun sekali saya kasih.
dolomit 1 tahun sekali teman-teman. Dan pupuk kimia juga ya, Ponska Plus dan pupuk cantik. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, ada pupukannya. Dan ini jenis alpukat unggul menang lomba buah nasional. Masih ingatlah teman-teman ya, ini Rifai kita, cabangnya bagus sekali. Rifai, kemudian itu Rifai. Oh iya, saya akan tunjukkan ada tanaman Rifai. Ternyata Rifai ini lebih rentan terserang dengan penggerak batang ya. Di sini sudah dua pohon Rifai yang terkena. Ini akan saya tunjukkan ya. Ketika dia terkena pasti beda lah pohonnya. Tapi sudah saya treatment ya. Mudah-mudahan dia bisa kembali normal. Ini teman-teman, beda sekali kan dengan tanaman sebelahnya. Jadi dia bakal rontok seperti ini dia. Beda sekali dia. Kasihan ya, merana gitu pohonnya, batangnya. Padahal airnya cukup loh. Ini seperti tidak kekurangan air gitu. Kita datang pohon sebelahnya tuh, hijau. Bentar lagi bakal terubus gitu. Hijau tuh, hijau juga tuh, ya kan? Beda sekali gitu dengan yang ini. Ini kuning gitu. Padahal ini masih daun muda loh. Ini kuning dia. Saya kan aku bakar rontok gitu. Terus pucuknya tuh rontok ya kan? Tuh. Ya, pucuknya tuh kita lihat nih. Jauh sekali dengan mau terubus gitu ya. Cuman kemarin udah tak treatment ya. Ini baru 1 minggu saya treatment karena saya baru ketahuan pohon ini. Saya jarang ke kebun juga. Tuh, rontok semua. Ini sudah saya treatment. Jadi penggerak batang itu dia masuk ke dalam batang. Jadi semacam ulat gitu dia, ulat. Jadi dia makanin batang di dalamnya gitu teman-teman. Ada dalamnya nih. Itu kotorannya itu, ya kan? Di dalamnya. Ini sudah saya treatment, udah saya bor ya. Saya bor, kemudian saya kasih pestisida gitu, inseksida yang kontak langsung lambung. Mudah-mudahan dia ada mati di dalam. Saya bor juga sampai sini juga udah saya bor. Ini saya kasih daun buat penutupnya karena saya tidak ada kapas ya. Bagus pakai kapas ya. Saya lupa bawa kapas kemarin. Ini saya bor 4 mili. Kemudian saya suntikkan fungisida itu, inseksida itu di dalamnya. Udah seminggu nih. Tuh, saya ngerinya batangnya patah itu loh. Karena saya nggak tahu dia sudah sampai mana makannya di dalam ini. Itulah kendala yang pohon alpukatnya. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba di pohon seperti ini, kemudian dia makan sampai habis, kena terjang angin sedikit aja langsung patah dia. Sayang kan, umur segini udah hampir 1,5 tahun kan. 1,5 tahun kita habis waktu, habis tenaga, habis biaya juga, beli bibit, urusan segala macam gitu. Makanya kemarin saya pencegahan gitu, kasih cat seperti ini, si fungisida dan inseksida. Jadi kan kelihatan dia kalau dicat putih kan, dia kuning-kuning gitu dia, kelihatan deh. Nah kalau nggak dicat gini kita nggak kelihatan dia terkena apa enggaknya juga gitu loh, ya kan? Ini udah 2 kali terkena. Selain pohon ini juga ada lagi yang pohon yang lain. Saya perhatikan Rifai ini memang bagus pertumbuhannya, cepat sekali gitu besarnya. Cuman ya lebih rentan dia kena dengan penggerak batang itu. Kalau teman-teman pengen lihat jenis ulat penggerak batang bisa melihat di Google ya, penggerak batang tanaman. Dan pohon alpukatnya tidak kuat gitu loh. Beda dengan pohon nangka, mangga. Itu lebih kuat mereka. Walaupun kena penggerak, dia masih kuat gitu, masih bertahan gitu. Pohon alpukat ya seperti ini, merana benar ya. Gak kuat ya. Mudah-mudahan lah dia cepat sembuh. Kalau kita 1 bulan dia tetap seperti ini ya kemungkinan pahitnya saya bongkar, saya ganti lagi. Dan jenis Rifai juga ada yang udah pernah saya bongkar juga teman-teman sebelah sana, yang tidak ketahuan sama saya dan tiba-tiba dia dah
mau tumbang mau nih seperti ini ya. Inilah petani, kita sebagai petani merasakan sedih gitu loh. Tanaman udah besar, udah habis biaya, tenaga, waktu, kena penggerak batang langsung seperti ini dia, nggak kuat ya. Itu teman-teman. Oke, kita coba lihat yang lain. Ini masih sama jenis rifai ya. Rifai. Ini yang rifai paling besar ya, tinggi. Oh iya, dan musuhnya juga ini ya, sering ada ulat seperti ini nih. Ini udah mati nih. Tuh, karena sudah disemprot. Fokus ya. Ulat seperti ini. Udah mati dia disemprot nih. Nih, udah mati. Ini ya, ini menyebabinnya. Tuh. Banyak sekali. Ya. Sudah disemprot padahal. Jadi buat daunnya ini jelek gitu. Karena dimakan sama dia kan. Sari-sari daunnya ini. Bahaya nih kalau nggak segera disemprot, nyebar kemana-mana. Segera semprot ya. Oke, masih sama jenis rifai. Ini jenis kandil ya, satu baris jenis kandil. Jenis kandil juga udah bagus pertumbuhan ini, hampir 2,5 juga nih batangnya. Ini sambungannya teman-teman, sambungannya bisa dilihat segini. Saya potes, dia cabang 3, saya pelihara. Jadi itu caranya teman-teman. Jadi dia bagus, batang pendek dan berbuah enak gitu loh. Kalau batang pendek ini nggak susah kita mau manja-manja ketika dia buah. Dia bentuknya perdu gitu dia. Udah dari awal kita bentuk pohon itu. Dan ini juga model nih bagus. Ini ya contoh kena ulat seperti tadi nih. Banyak tuh di bawah tuh. Cuman udah kita semprot, bagus lagi dia gitu. Kalau yang seperti ini bolong-bolong ini belalang. Belalang makan dia. Tuh sebenarnya enak ya pukat ini. Musuhnya cuman ulat gitu. Ulat nih seperti dia ulat ini. Kita pencet nggak ada tuh, karena dia sudah mati disemprot itu. Pengarahnya itu aja. Sama yang penting jangan sampai ada penggerak batang gitu teman-teman. Kalau untuk terkena jamur jarang ya pohon alpukat tempat saya, tapi nggak tahu tempat yang lain. Malah belum ketemu saya dia kena jamur. Tapi kalau durian ya tentang dia dengan jamur tadi teman-teman bisa lihat aja nanti videonya. Ini kena penggerak batang, baru saya ganti. Ya segini teman-teman. Pertama saya tanam pohon alpukat segini. 40-an lah ya kira-kira, 30-40 cm. Tuh, teman-teman lihat. Kecil ini jenis kendil nih, ganti yang kemarin sempat mati karena penggerak batang. Itu kita pohon sama kan, udah tingginya. Ya karena nanam bareng, nggak mungkin nggak sama. Nanam bareng sama, kemudian mati. Ya ini gantinya kecil lagi. Ini belum ada sebulan saya tanam. Ya seperti ini. Pertama kali saya tanam sekecil ini, kemudian umur 1,5 tahun alhamdulillah ada sebesar ini. Alhamdulillah. Ini jenis bagus. Ini malah lebih banyak nih cabangnya. Jadi kalau banyak kayak gini malah perdu. Cabang banyak seperti ini masih mau tinggi dia. Bisa alpukat bagus, lokal Lampung juga. Pembenihnya Mas Abe Yudi.
bagus. Ini alpukatnya enak juga kok, pernah saya coba beli dan rasakan enak alpukatnya. Oke, bagus. Dan bawah kebanyakan Mickey ya, Mickey. Kemudian itu satu Rifai, tapi sebelah sana Mickey. Ini Rifai nih kan, ini ini sudah besar ya, besar ya. Tuh. Dipencet itu nggak ada teman-teman, karena sudah mati dia, cuman ganggu dia makannya gesit banget tuh. Ini oh, ini masih ada nih tuh, dia ada pencet tuh, ini ulat ini. Ya, ulatnya kelihatan nggak? Tuh jatuh malah. Ini bahaya ini. Ya. Ada lapisan-lapisan gini nih lah, dia disemprot nggak kena batangnya langsung, jadi kita nyemprot ke daun pada saat dia makan daun dia mati gitu kena racunnya. Ayo nih, sekarat ya, jelek gitu ngeliat daunnya tuh kayak gini. Tuh Rifai, Mickey. Iya, Mickey ini saya perhatikan memang dia ruas antar cabangnya kecil ya, perhatikannya. Jadi dia untuk besar itu, maksud saya untuk tinggi dia agak lambat itu, padahal batangnya udah besar, batang sudah besar kok. Ini batang besar loh, ini sama umurnya 1,5 tahun. Jadi antar ruasnya dia pendek gitu, antar ruas ini sini paling berapa nih, 3 ruas tangan gitu, kecil ya. Beda dengan alpukat yang lain tuh, ruasnya panjang gitu, jadi dia cepat tinggi. Kalau Mickey ya seperti ini ya, pendek. Tapi kalau teman-teman untuk cepat berbuah dan pendek bisa berbuah ya Mickey inilah, karena dia untuk tingginya agak lambat gitu. Jadi seperti ini paling 2,5 meter ini udah bisa buah nih. Ini kan 2 meteran ini. Nah, dia untuk tingginya agak lambat, cuman umur udah tua, 1,5 tahun juga, sama 1,5 tahun. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya video kita. Kelamaan video bosan deh teman-teman, kita akan update video berikutnya mungkin pas pembersihan lahan. Ini kan masih banyak gelombangnya, pembersihan lahan dan pemupukan nanti akan saya update. Terima kasih teman-teman supportnya, doanya atas kebun saya. Saya mohon doanya juga biar cepat berbuah, tumbuh subur dan tidak terserang penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.